Silakan ditaruh tasnya, amankan di pinggir, bentuk lingkaran besar. Bentuk lingkaran besar, tidak ada ruang yang terputus. Ayo, bentuk lingkaran seperti apa bentuk lingkaran? Oke. Perintahnya diikuti. Bentuk lingkaran tidak boleh terputus. Oke, kita akan melanjutkan materi seni teater tadi. Silakan, siap gerak. Tadi kita sudah melakukan latihan relaksasi dan konsentrasi ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi permainan. Namanya adalah permainan petak jongkok. Yang sudah kalian catat waktu itu. Oke, kita lanjut. Permainan petak jongkok ini melatih konsentrasi kita. Aturan yang pertama adalah ibu akan memilih satu orang sebagai penangkap, ya, sebagai penangkap. Ingat-ingat, yang lain akan menjadi orang yang ditangkap. Namun kita tidak berlari, tetapi kita jongkok. Tahu jongkok? Seperti apa? Silakan dipraktekkan. Jongkok ya. Sudah tahu ya? Lah ini, jongkok belum tahu. Ayo. Jongkok gimana? Jongkok gimana? Jongkok. Nah, jongkok itu seperti ini ya, seperti yang kalian sudah lakukan. Tidak perlu loncat-loncat. Jongkok ya, diem aja ya. Jadi, ketika satu penangkap itu mau menangkap, kalian segera jongkok. Jika penangkap itu jauh dari kalian, silahkan kalian berdiri untuk berpindah tempat. Berpindah tempat, tidak harus berlari. Paham? Ketika hampir mau kena, segera jongkok. Maka kalau kamu jongkok duluan, berarti kamu masih aman. Tetapi kalau kamu tertangkap dalam keadaan tidak jongkok, maka kamulah yang akan menggantikan si penangkap tersebut. Bisa dipahami? Konsentrasi. Oke, sekarang tanggal berapa, Nana? 31. Dikurangi 1. Dikurangi 5. Oke, absen 25 ada? Siapa dia? Oke, Sisi silakan berada di tengah sebagai penangkap. Oke. Hitungan ketiga, semua pemain berpindah tempat. Paham? Setelah itu Zizi boleh menangkap siapa yang dianggap menjadi sasaran. Paham? Are you ready? 1, 2, 3. Berpindah dulu semua pemain. Boleh bebas, tidak harus bentuk lingkaran. Siap ya? Silakan Sisi beraksi. Nurel jadi penangkap sekarang.
jadi penangkap. Ahil jadi penangkap. Ahil jadi penangkap. Tania jadi penangkap. Hasib jadi penangkap. Hasib jadi penangkap. Oke, stop. Stop. Kalau tadi hanya satu penangkap, aturan sekarang ada 2 nama yang akan saya sebut sebagai penangkap. Kalian harus konsentrasi. Oke? Berdiri semua dulu. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Rini dan Tian jadi penangkap. Rini dan Tian. Tania dan Farok jadi penangkap. Reza dan Zahwa jadi penangkap. Yang laki-laki siapa penangkapnya? Ah, yang laki-laki tadi siapa penangkapnya? Belum. Hah? Oh, ya. Oke. Aufal dan Abel penangkapnya. Farhan dan Tania penangkapnya. Oke, sekarang 3 orang penangkapnya. Konsentrasi. Setelah ibu sebutkan nama 3 orang baru beraksi ya. Kalau masih ibu nyebutkan 1 belum. Oke. Verly, Mila, dan Izul.
belum. Inong, Rini, dan Afgan. Tania, Verly, dan Abel. Tania, Verly, dan Abel. Oke, membentuk barisan berdasarkan nomor absen menjadi 4 baris, 1 sampai 7 di depan, kemudian mengikuti belakangnya. Yang tidak masuk dikosongi. Agak ke belakang, mundur, nggak ke belakang. Sudah, berdiri siap. Silakan duduk. Oke, apa yang kalian rasakan? Seru? Merasakan seru semua? Merasakan capek semua? Merasakan tertantang semua? Berarti permainan ini berhasil. Kira-kira dalam permainan petak jongkok ini, hal apa yang kalian harus lakukan supaya tidak tertangkap? Konsentrasi, terus fokus, terus konsentrasi. Iya, konsentrasi, fokus. Yang lain, refleks, terus gerak refleks ya, maksudnya. Terus, yang dilakukan kok capek? Menghindar. Iya, tadi instruksinya sudah sangat jelas, ya kan? Penangkap akan mengejarmu. Supaya kamu aman tidak tertangkap, maka yang harus kamu lakukan apa? Nah, sekarang ibu tanya. Tadi di awal kita bermain dengan 1 penangkap, ya kan? Kemudian 2 penangkap, kemudian 3 penangkap. Pertanyaannya, berapa penangkap yang kamu anggap permainan itu menjadi seru dan tertantang? Berapa penangkap? Siapa yang milih penangkapnya hanya 1? Yuk ngacung, nggak apa-apa. Oke, 2 orang ya. Siapa yang memilih penangkapnya 2? Inong sendiri. Berarti sisanya 3 ya. Berarti kita tadi bisa merasakan ketika penangkapnya 1 enak nih, ya kan? Berpindah tempatnya enak. Terus cara mengelabuinya juga enak. Ketika lanjut penangkapnya ada 2, kita harus fokus kan, melihat kanan kiri. Jangan-jangan penangkapnya ini ada di belakang saya, di depan saya, atau di samping saya, ya kan? Nah, ketika penangkapnya ada 3, konsentrasi kita semakin dituntut, ya kan? Karena semakin banyak yang menangkap, sehingga kita harus betul-betul di sisi lain harus konsentrasi, di sisi lain harus melirik kanan kiri depan belakang, ya kan? Bahkan tadi saat permainan ada yang baru dipanggil langsung tergantikan karena nggak tahu posisi penangkapnya ada di belakang kita, sedangkan kita posisi berdiri, ya kan? Nah, jadi dapat kita simpulkan apa, Nana? Dari permainan tadi? Apa? Apa itu? Oh, kejar-kejaran. Oke. Kesimpulannya apa kira-kira? Yo. Kesimpulannya dari permainan tadi? Konsentrasi anak-anak tetap. Jadi kegiatan konsentrasi dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam diri kita
itulah yang membuat kita bisa melakukan segala aktivitas sesuai instruksi. Kira-kira kalau di rumah nanti ada teman yang main gitu, kira-kira tertarik nggak kalau bermain petak jongkok? Jadi kita bisa mengurangi gadget kita, salah satunya dengan cara bermain petak jongkok. Kira-kira lebih seru mana nih, main petak jongkok bareng teman-teman dengan main gadget sendirian? Lebih seru main dengan teman-teman kan? Tadi aja ibu merekam dan memberikan instruksi, ibu juga ketawa, ibu juga ngos-ngosan, padahal nggak ikut main, ya kan? Berarti kenikmatan itu kita dapatkan. Jadi gadget bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Bukan kita tidak boleh bermain gadget ya, tetapi kita harus tahu batasan, tahu waktu. Jangan sampai kegiatan yang harus kita lakukan terbengkalai hanya karena kamu terlalu hosok atau fokus dengan gadgetmu sendiri-sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Oke, jadi hari ini kita sudah melaksanakan materi seni teater, yaitu melatih relaksasi kita dan konsentrasi kita. Berapa kegiatan tadi? 2. Dengan menggunakan musik relaksasi dan menggunakan permainan petak jongkok. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yakin? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tutup mata kalian. Duduk bersila. Letakkan kedua tanganmu di atas lututmu. Pandangan fokus ke depan dalam keadaan mata terpejam. Tarik nafas kalian pelan-pelan. Hembuskan melalui mulutmu juga pelan-pelan. Rasakan suara yang mendesir di telingamu. Rasakan semakin dalam suara itu. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Hanya ada gemericik air. Air itu mengalir pelan-pelan. Berubah menjadi aliran yang sangat deras. Tiba-tiba terjadi banjir besar dan kamu tidak bisa berenang. Apa yang kamu akan lakukan? Silahkan tunjukkan apa yang kamu lakukan ketika sekarang posisinya adalah banjir, airnya deras dan kamu tidak bisa berenang. Silakan lakukan. Lakukan dengan sebuah gerakan. Apa yang kamu lakukan ketika banjir deras, airnya tinggi, kamu tidak bisa berenang? Lakukan. Lakukan. Apakah kamu diam saja dan tenggelam begitu saja? Atau kamu mau minta pertolongan? Lakukan yang kamu rasakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Tidak ada orang yang bisa menolong kamu. Kamu hanya bisa berteriak. Silahkan teriak sekeras mungkin untuk minta pertolongan. Sekeras mungkin.
Minta pertolongan dengan gerakan tangan dan suara yang keras. Dan kamu tiba-tiba tenggelam. Kamu tiba-tiba tenggelam. Lakukan. Kamu tiba-tiba tenggelam. Buka matamu sekarang. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada yang malu rupanya. Tidak mengikuti instruksi yang ibu bilang. Ketika tadi ibu minta lakukan gerakan hanya beberapa saja dalam video ini. Nanti setelah ibu upload di YouTube, silakan kalian lihat. Ada gerakan-gerakan apa saja yang tadi muncul, oke? Oke, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Silakan persiapan pulang, doa seperti rutinitas biasa. Lanjut tuh. Ya Pak. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, dan aku mohon perlindungan kepada Allah dan ajak mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa nawaliha wa afiyatin abadani wa sifaya wa nurin basari wa hidayah wa alihi wa sahbihi wa sallim. Baris nomor 4. Baris nomor 4.